Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Ada yang bawa kitab selain Syifa'us Hakim? Syifa'us Hakim ngapa ya? Salah kitab ini. Harfur ra'i utawi iku huruf ra. Salah bawa kitab maknane apa? Harfur ra'i utawi iku huruf ra. Qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sapa Kanjeng? Dawe piye? Ra'suddini al-wara'u. Ra'suddini utawi sirahe agama. Nyawane agama kasarane lho. Al-wara'u iku sifat wira'i. Al-wara'u iku sifat wira'i. Haditsun hasan rawahu Ibnu Adi. Wong ora ono. Nanti dulure nasrul kan. Jadi kata Rasulullah, ra'suddini al-wara'u, kepalanya agama. Artinya sering ya ada banyak hadis masalah tentang ra'su itu. Semua hal yang berkaitan dengan kepala, kalau hilang kepalanya berarti tidak ada nyawanya. Begitu juga agama itu ada kepalanya. Apa ya itu kepalanya? Adalah al-wara'. Agama seseorang maksudnya, bukan agama Islamnya. Islam ya ora butuh kepala, ora butuh tangan. Kuwi ini lho. Kita ini yang beragama Islam, dianggap punya agama, dianggap orang yang memiliki gairah hidup beragama itu ketika kita punya sifat wara'. Wara' itu apa? Tarkul muharramat. Ada yang mengatakan seperti itu, meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi, dan ini yang mendekati kepada kebenaran. Ijtinab syubuhat. Ijtinab asyubuhat, meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat. Syubhat itu barang sing ora cetha halal harame gitu loh. Barang sing ora cetha halal harame misalnya apa ya? Fardhan apa? Asbola. Barang syubhat iku ya mungkin cara syariate ketoke halal tapi aslinya haram gitu ya. Atau mengandung hal-hal yang tidak jelas halal haramnya lah, intinya seperti itu. Jadi al-wara' itu bukan hanya sekedar meninggalkan keharaman. Kamu meninggalkan zina, kamu meninggalkan minuman keras, kamu meninggalkan yang namanya makan makanan yang haram, itu gampang. Tapi meninggalkan hal yang sifatnya belum jelas halal haramnya itu namanya wara'. Lebih hati-hati. Kayak misalnya kena iman bener-bener wara' ya. Gini masjid, itu kadang-kadang ada masjid, orang ana tulisan, gini masjid ana kulkas isine banyu. Tapi ono tulisannya nih jaga, silakan diambil secukupnya. Ono, itu secukupnya sadus. Enggak secukupnya ya, artinya kamu ngambil tidak masalah. Tapi karena kamu kok masjid gawak, soko masjid tak goreng masjid ya. Nah ini itu sudah termasuk syubhat. Maksudnya sudah termasuk syubhat karena ini bukan untuk orang yang di rumah, tapi untuk orang yang jamaah di masjid, atau bahkan bisa jadi haram seperti itu. Misalnya, ini bagianku tak goreng ngomong nganggo anak bojo misalnya. Ya itu memang kurang pas. Soalnya biasanya double gitu. Makanya Dewi ini harus gini, Pak Haji Nur aku semua dipakai Pak Haji. Pak Haji kulo njaluk jatah jenengan majelis yang gini Qadir iku. Aku bojone kula, oke siap malah doa tulisan. Ya ngono. Bukan enggak jadi wara', bukan haram intinya. Jadi meninggalkan hal-hal yang syubhat biar tidak jatuh pada namanya haram. Itu caranya bagaimana? Bil kaffi an asbabit tawassu' fil umuri dunyawiyah siyanatan lidinihi wa muru'ati wa irdihi. Nah, caranya wara' itu gampang. Caranya kita bisa punya sifat wira'i itu gampang. Sing penting orang berusaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kita terlalu meluas, terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Nek biasanya urusan pakanan urusan yang sifatnya pecel niku iso mesti niku haram lah, jadi tukari kan direbuti kan haram. Jadi urusan duniawi itu jangan diperluas, nanti kemungkinan wira'i itu akan muncul gitu loh. Kamu ketika tidak begitu butuh dengan barangnya orang lain, tidak begitu menginginkan harta orang lain, nanti juga pasti sifat wira'imu itu muncul. Ketika sifat wira'i itu muncul, nanti selanjutnya apa? Terjaga agamamu, terjaga muru'ah, harga diri.
Nah, ana wong sithik-sithik jaluk ana, iku wis ketara murahnya hancur sudah enggak punya harga diri gitu. Itu enggak punya harga diri sama sekali. Tapi mending sing ngomong sithik daripada etok-etok emoh tapi asline ndak ati gremeng ngono. Kae semua anak butuh iku padahal atine aku yo pengen ngeleh hasilnya gitu. Wong isin ya ewah mau isin yo ngeleh istilahnya. Lanjut, jadi gitu ya. Jadi wirai itu dengan cara meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ana wong duwe apa ya sak patek pengen melu bersyukur tapi tidak menginginkan untuk mendapatkannya. Biasa wae. Lanjut. Rubba asy'ata madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Itu rawahu Muslim. Rubba asy'ata akeh wong sing dawul-dawul rambute. Dawul-dawul aku ya dawul-dawul triwil nek aku. Rubba asy'ata akeh wong sing dawul-dawul rambute madfu'in kang den tolak. Kang den usir nek ora paham ditolak. Madfu'in kang den usir bil abwabi ing pira-pira pintune manusa. Rubba asy'ata akeh wong sing dawul-dawul rambute. Gembel nek ora paham dawul-dawul rambute tak polo pisan gembel, gimbil tulisane. Akeh wong sing gembel madfu'in bil abwabi kang den tolak ing pira-pira pintune manusa. Lau aku sama lamun sumpah sapa Asy'ath. Lau aku sama lamun sumpah sapa Asy'ath. Alallahi ing atase asmane Gusti Allah. Alallahi ing atase asmane Gusti Allah la abarra mongko yakti ngijabah sapa Allah ngono. Gampang sing gampang. La abarra mongko yakti ngijabahi sapa Gusti Allah hu ing Asy'ath. Hu ing Asy'ath. Jadi kata Rasulullah banyak loh, hati-hati ini. Banyak loh orang-orang yang terlihat gembel, orang-orang yang terlihat enggak punya strata sosial yang tinggi, orang-orang yang daul-daul wis kluwus daul-daul sembarangane kurang meyakinkan. Itu kan sering diusir. Banyak orang-orang yang model seperti itu. Ternyata kalau dia minta kepada Allah dengan nama Allah, ya Allah saya minta ini, itu Allah pasti akan mengijabahinya. Allah akan memberikan dia qabul. Jadi artinya gini, kita harus menghadapi orang yang model apapun dengan cara husnudzon. Nah, jangan yang kita usir itu, misalnya ada orang datang, Pak nyuwun Pak Haji nyuwun Pak, iku aja mbok usir, mending diweki ae. Sapa ngerti ketika kita usir, kemudian dia sumpah-sumpah, awas kowe nek dadi kere kaya aku. Dijabah karo Gusti Allah. Al-masakin ad-du'af. Miskin-miskin yang lemah itu memang bahaya. Iku ning ngene donyane lemah, nanti di akhirat dia punya kerajaan. Di akhirat orang-orang miskin punya republik miskin. Iya, istilah punya pemerintahan sendiri. Jadi orang-orang miskin itu di dunianya susah, tapi ning gone swargane gampang. Soalnya apa? Ora duwe apa-apa. Bahkan ono cerita kan ono wali, ceritane wali tapi miskin terus. Njaluk ora tau disembadani Gusti Allah. Sampai malaikat protes. Ya Allah Gusti, jenengan kok sik ngoten sih kalih ngambaniku. Begini, njaluk ya ana ya hene ra tau diweki ngene. Mbok yo anggere sekali-kali pun paringi kersane kersane remen ngono. Gusti Allah jawabe yo ngene. Lah aku nek tak sembadani kok ndek cara mlebu swargane lewat dalan opo? Wong dhek ngibadah ora, enane miskin iku nyabari kemiskinane itu jalan dia untuk masuk swarga, jalan dia untuk menjadi wali. Kalau ini tak kasih, dia enggak sabar lagi. Terus dia masuk surga dengan jalan apa gitu loh. Makanya nek sampean besok model-model sing kere-kere itu nyabari kemiskinan itu jangan-jangan adalah cara Allah menaikkan derajatmu menjadi wali tanpa sepengetahuanmu. Nek diweki malah ora sabar meneh dengan kemiskinan ya, malah kemudian minta permintaannya disembadani Gusti Allah ya mungkin jalan kewaliannya juga hilang. Oh no. Intinya
akeh wong miskin iku sing kere tapi dia punya kartu as ketika dia minta atas nama Allah itu bahaya. Makanya ketika ada orang-orang yang seperti itu bawa 1000 2000, kadang ya aku yo ngei tapi apa istilahnya dongane mbuh tenanan mbok ora wis mugi-mugi barokah apa kan ngono. Mugi-mugi sehat seger kewarasan lho. Anggap saja anggap diamini. Aja ngasih ndak ati muni ra butuh dongamu kayak butuh 1000 tok to ngono kan biasa. Tapi ra usah ngono, sanggep diamini. Walaupun ndak lengek ini rada gemes soalnya nang ngomong aku biasanya pas payah turu kan gitu kan. Gregetno Jumat awan, Pak. Mas nyuwun Mas kaji, nyuwun Mas kaji. Ya Allah Gusti. Oke. Lanjut. Rahim, paham ya? Jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang yang gembel-gembel itu. Yo nyatane akeh to, akeh sing model gembel-gembel kaya sapa? Habib Wan Sehan. Kalau di Jakarta ada Wan Sehan, kalau di Gresik ada Habib Abu Bakar. Cucunya Habib Abu Bakar Segaf ya, Wali Kutub niku kemana-mana cuman sarungan tok ora nggawa apa-apa. Kan kita kayak wong edan. Milan apa? Ngendikan apa? Tamu. Pokoknya kita harus hati-hati dengan orang-orang yang siapa tahu aja terlalu suudzon, jangan-jangan itu wali Allah yang nyabari dia kanca-kancane mensabari dengan dihina teman-temannya menjadi wali bisa jadi. Oke. Bajul ini kalau sudah jadi wali hati-hati gue. Oke, lanjut. Rahimallahul mutasarwilati minan nisa. Haditsun hasan rawahu al-Hakim. Rahimamu melas. Paring kawelasan. Rahima melasi paring kawelasan, bener paham. Rahima paring kawelasan, paring rahmat. Allahu sapa Gusti Allah. Allahu sapa Gusti Allah al mutasarwilati ing pira-pira wong-wong wadon kang katokan. Sudah aneh-aneh kowe. Al mutasarwilati ing pira-pira wong wadon kang ngangge katokan minan nisa'i saking pira-pira wong wadon. Haditsun hasan rawahu terus ngriwayatake ing hadis Al Hakim sama Imam Hakim. Nah, kata Rasulullah beliau yang artinya mengatakan Allah itu sangat merahmati, sangat sayang kepada wanita-wanita yang mau memakai celana. Jadi ini bukan dalil bahwasanya wanita itu boleh memakai pakaian yang meletet itu lah, kemudian celana, penting kan celana dirahmati sama Allah, guys, seperti itu. Ini kataan yang tujuannya untuk menutupi. Jadi tetap pakai pakaian yang kombrang, pakai daster atau pakaian yang kombrang, kemudian di dalamnya itu jadi ditutupi nganggo celana. Jadi orang-orang yang wanita-wanita yang jalan di mal-mal pakai celana, kemudian pakai kudung tapi kakinya semene, itu enggak pas, enggak pas. Jadi maksudnya ini dia tetap pakai pakaian yang longgar, tapi di dalam pakaian longgar itu tetap pakai celana. Ya siapa tahu, cukup orang
ono BJL. BJL etok-etok tuh ibumu ini. Ya kan? Walaupun tertutup tapi kan kemungkinan seperti itu kan ya ada. Kancane dhewe dikenekno kok ya. Kancane dhewe sarungan, ki nggo sempak ta ora? Wong durung dijawab wis ngene. Ora. Jadi tetap tutup aurat lahir dan batin. Lanjut satu hadis ini singkat. Rahimallahu paring kawelasan Allah sapa Gusti Allah. Rahimah paring kawelasan Allah sapa Gusti Allah. Imra'an ing sijine wong. Sadane. Imra'an ing sijine wong salat kang gelem salat sapa imra'un. Salat kang gelem salat sapa imra'an qabla al-'asri ing dalem sadurunge asar arba'an ing petang rakaat, ora petang sholatan, petang rakaat. Haditsun shahihun rawahu Abu Dawud. Jadi ini banyak sekali ya rahimah ini kalau pengen dapat kawelasan Gusti Allah ini gampang. Jadi tapi ya mutasarwilat minan nisa ini enggak bisa kamu lakukan ini. Yang bisa kamu lakukan yang ini atau hadis yang satunya nanti. Jadi kata Rasulullah, Allah itu sangat sayang kepada orang yang mau melakukan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini kalau saya cari syarahnya memang kurang apa ya namanya, kurang fadilahnya itu apa, Allah alam saya tidak tahu. Yang penting ya fadilahnya mungkin banyak fadilahnya, cuman nggak begitu jelas. Cuman prediksi saya sholat qobliyah petang rakaat zuhur ya, ba'diyah petang rakaat zuhur, kemudian qobliyah juga 4 rakaat sebelum asar, itu nek dilakoni artinya kan jumlah sholatnya itu banyak itu, jumlah rakaatnya itu banyak, kemudian dilakukan di waktu yang sangat berat, dilakukan di waktu yang sangat berat. Ini potensi untuk mendapatkan pahala itu sangat juga besar. Jadi al-ajru bi qadri ta'at. Pahalanya orang yang melakukan itu tergantung dia seberapa berat melakukannya. Nek tambah abot yo tambah gede ganjarane. Kayak subuh ngono. Subuh ngabute ra karuan tange. Aduh, meneh wayah ati sana. Aduh, wayah ati sana bocah. Aduh, sisa dhewe. Era iku nek Indonesia cek enak, Bro. Indonesia belum begitu dingin banget. Kalau sudah di Madinah, di Mekah, pas musim dingin yang 0 derajat atau di bawah 0, wah itu temenan. Tarik selimut wae enak. Arep wudu malas, ya. Arep adus ngono. Aja ngasih junub nek pas wayah ngono iku. Jadi semakin berat amal yang dilakukan, itu akan semakin mendapatkan potensi kerahmatan Allah juga besar. Begitu juga sholat 4 rakaat sadurunge asar. Petang rakaat asar wabote rak karuman kok apa meneh tambah petang rakaat sadurunge. Tapi jangan lebih loh ya. Jangan lebih dari 4 rakaat, bid'ah ya. Paling mentok iku petang rakaat. Kowe seneng sholat telat tapi aja sampai goblok ngono iku. Ayo sholat nek awan akeh-akehan bengi rak tahu kan berdua ya. Jadi kamu kurang pinter gitu loh istilahnya. Terus qauluhu rahimallahu 'abdan qala khairan fa ghanim wallahu a'lam.